Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairun Sapri Julia Pramesti. Saya berasal dari kelas 1A K3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori penggunaan EYT yang sesuai dalam karangan ilmiah. Next. Yang pertama, penggunaan huruf kapital dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama awal kalimat, yang kedua nama diri, yang ketiga sapaan hormat, yang keempat judul buku. Awal kalimat. Contohnya penelitian ini dilakukan di Jakarta. Yang kedua, nama diri, orang, tempat, bangsa, suku, bahasa, lembaga, dan dokumen resmi. Contohnya, Universitas Indonesia, Bahasa Jawa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sapaan hormat yang merujuk pada orang tertentu. Contohnya, surat ini ditujukan kepada Bapak Rektor. Yang keempat, judul buku, karangan ilmiah, artikel atau bab. Contohnya, metodologi penelitian kualitatif. Next, yang kedua, huruf miring. Fungsinya dapat 3, yaitu yang pertama menuliskan judul buku, majalah, atau karya ilmiah. Yang kedua, menuliskan istilah asing yang belum diserap. Yang ketiga, memberikan penegasan pada suatu kata. Yang pertama, menuliskan judul buku, sejarah, majalah, atau karya ilmiah. Contohnya, penelitian ini merujuk pada buku metodologi penelitian sosial. Yang kedua, menuliskan istilah asing yang belum diserap. Contohnya, metodologi snowball sampling digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga, memberikan penegasan pada suatu kata. Contohnya, kata adjektif berbeda makna dengan kata efisien. Next. Yang ketiga, penulisan singkatan, akronim, dan angka. Yang pertama, singkatan umum ditulis dengan huruf kecil dan diakhiri titik. Contohnya, dan sebagainya disingkat DSB. Halaman disingkat HLM, dan lain-lain disingkat DLL. Yang kedua, singkatan nama resmi atau lembaga ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contoh, Universitas Gadjah Mada disingkat UGM tanpa titik. Dan World Health Organization disingkat WHO tanpa titik. Yang ketiga, akronim yang berupa gabungan suku kata ditulis seperti kata biasa. Contoh, LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan Pemilu, Pemilihan Umum. Next. Yang kedua, penulisan kata terbagi menjadi 4, yaitu kata dasar dan kata turunan. Yang kedua, gabungan kata atau kata majemuk. Yang ketiga, kata depan, di, ke, dari. Dan yang terakhir, kata serapan. Yang pertama, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis tanpa imbuhan. Contohnya, ajar atau tulis. Kata turunan dengan imbuhan ditulis rangkai. Contohnya, mengajar, tulisan, dan penelitian. Yang kedua, gabungan kata atau kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya, orang tua. Orang tua itu ditulis terpisah. Memakai spasi. Rumah sakit, tanggung jawab. Kecuali yang sudah dianggap padu. Contohnya, olahraga. Olahraga digabung. Olahraga. Dan syah bandar. Yang ketiga, kata depan, di, ke, dari. Ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contoh, di sekolah, di, dan sekolah dipisah. Ke kampus, dari kantor. Berbeda dengan imbuhan di, yang ditulis rangkai. Contohnya, ditulis, dibaca, digunakan. Yang keempat, kata serapan ditulis sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, komputer. Ditulis komputer, menggunakan K. Efektif, ditulis menggunakan efektif. Analisis, ditulis analisis. Filosofi, ditulis filsafat. Dan yang terakhir, tanda baca dalam karangan ilmiah terbagi menjadi 15, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda petik 1, tanda petik 2, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Yang pertama, tanda titik. Fungsinya yaitu mengakhiri kalimat pernyataan. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, titik. Dan yang kedua, memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 10.35.25. Artinya, jam 10, menit ke-35, detik ke-25. Yang kedua, tanda koma. Fungsinya yang pertama, memisahkan unsur perincian. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, sesudah kata, penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan. Yang ketiga, titik 2. Fungsinya yang pertama, sebelum perincian, data yang digunakan meliputi titik 2, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Titik 2 tersebut digunakan untuk merincikan sesuatu. Yang keempat, tanda titik koma. Tanda titik koma berfungsi memisahkan bagian kalimat yang sudah mengandung koma. Responder berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Yang kelima, tanda petik seru. Fungsinya mengapit makna khusus dalam teks. Istilah resiliensi digunakan untuk menggambarkan daya lenting individu. Resiliensi merupakan makna khusus yang harus diikuti oleh tanda petik seru. Yang ke-6, tanda petik 2. Fungsinya mengapit petikan langsung. Contohnya, penelitian ini, tanda petik hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Petik lagi. Yang kedua, mengawet istilah yang diberi makna khusus.
Contohnya metode tanda petik 2, blended learning tanda petik 2 diterapkan dalam penelitian ini titik. Yang ketujuh, tanda tanya. Fungsinya mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, bagaimana dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat? Tanda tanya. Yang ke-8, fungsinya tanda seru. Fungsinya mengakhiri kalimat seruan atau jarang dipakai dalam karya ilmiah, lebih umum dalam teks populer. Contohnya, betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Tanda seru. Yang ke-9, tanda hubung. Fungsinya menyambung kata ulang. Contohnya, anak-anak, buku-buku. Yang kedua, merangkai gabungan kata yang diucapkan satu kesatuan. Contohnya, Jakarta sampai Bandung, tahun 2022 sampai 2023. Lanjut, yang ke-10, tanda pisah. Fungsinya memberikan penjelasan tambahan di luar struktur kalimat. Contohnya, fenomena ini, tanda pisah, yang sudah berlangsung lama, tanda pisah, menjadi fokus penelitian. Yang ke-11, tanda elipsis atau tanda yang titik-titik-titik. Fungsinya menunjukkan bagian yang dihilangkan dalam kutipan. Contohnya, hasil penelitian ini menunjukkan titik-titik-titik atau tanda elipsis terdapat peningkatan signifikan. Yang ke-12, tanda kurung. Fungsinya mengapit keterangan tambahan. Contohnya, penelitian dilakukan di Yogyakarta, tanda kurung, Mei sampai Juni 2023, tanda kurung. Lanjut. Yang ke-13, tanda siku. Tanda kurung siku. Fungsinya menambahkan keterangan dalam kutipan. Contohnya, data ini kurung siku menurut peneliti turun siku masih bersifat sementara. Yang ke-14, tanda garis miring. Fungsinya yang pertama menunjukkan pilihan. Contohnya, dan, atau laki-laki atau perempuan. Yang kedua sebagai pengganti kata per. Contohnya, Rp5.000 per orang. Dan yang terakhir, yang ke-15, tanda penyingkat. Fungsinya menunjukkan penghilangan huruf atau angka. Contohnya, tahun, tanda penyingkat 45. Ini bisa dijelaskan dengan peningkatan dalam tahun. Misalnya 19 disingkat menjadi tanda petik. Jadi tahun petik 45 yang aslinya 1945. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya mengenai penjelasan tentang penggunaan EYD yang sesuai dalam karya karangan ilmiah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.